obat-obatan warung itu kan pernah aku baca efek sampingnya nih. Ngeri lihatnya. Nah, jadi ngomong-ngomong soal pereda nyeri tadi, lanjut nyambung nih ke event yang berikutnya akan kita adakan lagi. Hai. Ngantuk ya kamu nih. Hari ini hanya jalan santai. Iya, dan aku nggak keringetan. Gak keringetan ya? Waduh, aku keringetan loh di mana-mana loh. Padahal berapa kilo? 2,66. 2,66. Udah jalan 2,6 km dan aku masih tidak keringetan. Apakah itu hal baik atau hal buruk belum saya cari tahu. Tapi kan setiap orang tuh emang beda ya, kelenjar keringatnya. Maksud aku tuh. Beda, tapi juga ada indikator. Kalau menurut ICM, misal Qi di organ jantung tuh atau memang jantungnya terjadi ketidakseimbangan atau penurunan fungsi atau namanya defisiensi, nah itu ada hubungan dengan dalam pengelolaan keringat Berlebihan. iya, apalagi mereka yang tidak aktivitas atau keringatnya banyak keluar entah di mana. Oh, iya masuk akal sih. Maksudnya itu kondisi suhu normal juga, bukan panas, tidak panas yang berekstrim, kondisi pokoknya Dan normal, dia diem deh ya. dan dia ada aktivitas apa-apa tapi keluar keringat. Gitu. Nah, ada kan tangan, Bahkan ada loh dulu temen aku ya, di Tangannya ruang basah. ber-AC pun keringetan tangannya. kan tidak masuk akal kan, di ruangan Iya. ber-AC berkeringat kan tidak masuk Berarti akal. dia ada gangguan kesehatan berhubungan dengan tadi organ jantung. Ya. Belum nentuin ngobrol apa lah, ngobrol di Itu TCM. sebat secara otomatis tuh. Iya sih, kadang-kadang ya, uang lagi cerita apa, kita nyambungnya, oh kalau di TCM tuh jadi. Apalagi kadang-kadang kalau wong itu kan wong tuh banyak tahu juga memang profesi atau apa ngasih nanya resep kan apa dia lah. Aku udah pacak ngeresep ke yang lain nih. Iya pasti. Selain produk yang pernah Iya kita pakai betul. pernah kan. Pasti produk suplemen herbal yang kita pakai. Ya, Kayak itu namanya kan. produk Yens. Apalagi kalau kita pribadi dari aku dan kamu juga kan ada pengalaman Pribadi yang memang pribadi yang alhamdulillah sangat iya, terbantu. membantu kesehatan. Kalau aku dulu namanya sebutannya kalau di Palembang itu Galigato. Iya. Kalau umumnya tidak tahu biduran atau apa, ya, pokoknya alergi lah kan, salah satu alergi di mana kalau kita salah makan, Muncul. mostly itu seafood atau perubahan cuaca yang ekstrim tiba-tiba itu muncul bentol-bentol besar. Dimana kalau digaruk ya bentolnya Tambah banyak. muncul sesuai yang area yang kita garuk. Gitu. Mm-mm. Pernah muncul sebadan-badan, pernah waktu itu sampai ke muka-muka. Dulu itu sering, bahkan Kamu kalau apa? Kalau makan, kalau apa? dua-duanya Oh. pernah satu ketika lagi makan ikan asin atau apa muncul. Pernah juga aku tidak sadar saat itu tuh memang hujan tuh kayaknya memang peralihan deh pancaroba. Dan itu derasnya. Nah, kan dulu kan memang dari kecil udah terbiasa Mandi hujan. Kalau dengan kondisi yang kayak itu kesempatannya mandi hujan. Habis mandi hujan. Tiba-tiba itu pada saat kamu umur berapa tahu Cak itu? Mulai SMP. Kalau udah salah sih mulai SMP. Sampailah ke SMA pun masih. Itu cukup sering, cukup intens. Yo andalannya waktu itu kan dari mama ya tuh tahu ya. CTM. Iya. CTM. CTM tuh lah. Yang bikin ngantuk kalau kita minum. Obat kuning kecil kan ya. Langsung nak tedo. Itu juga. Dan aku pegalnya setelah berapa kali minum tidak seefektif pertama kali minum. Oh, berarti yang pertama ini langsung sembuh. Iya kan, dan memang ternyata setelah sekarang bukan paham, sembuh, maksudnya itu hilang ya. Hilang. Setelah sekarang paham ya memang kalau namanya obat-obat kayak itu kan meredakan gejala. Dia udah ada namanya mungkin yang punya resistensi apa-apa kan. Di mana dosis pertama kalau kita keseringan minum obat kayak itu. Yo, badan kita jadi kebal. Iya. Apa dosisnya akan nambah. Itu kejadian juga di almarhum Mbak Putri. Kan beliau andalnya tuh sakit kepala. Sampai satu kondisi beliau tuh minum psikot tuh udah cukup lah. Mempan ya. Balik lagi ke Galigato tadi, alergi tadi, minum yang namanya tuh Muncort. Kalau dulu Cordyceps ya. Iya, nah zaman aku sudah Muncort. Oh, 2010 sudah Muncort. Iya. Oh, aku 2007 2008 tuh Cordyceps. Sudah Muncort namanya ekstrak Cordyceps nih.
Kalau nama Cina itu Dong Xiu Xia Chao. Iya, Dong Xiu Xia Chao. Gitu. Jadi obat ini nih memang cuma tumbuh di dataran tinggi China. Termasuk tanaman langka. Tanaman langka dan memang mahal kalau mentahnya tuh. Itu kalau di Tiens namanya Monkort jadi murah karena Tiens tuh basicnya TCM, kuno tapi dia dipadukan dengan bioteknologi modern. Jadi mereka tuh cara pengembangbiakan itu sendiri entah kayak mana. Itu jadi produknya tuh bisa dibilang murah daripada yang di luaran dengan kualitas yang ya sama masih bahkan terbaik. Dan emang aku baca di komposisi Monkort itu tidak ada campuran lain. Iya. Komposisinya murni 500 mg Cordyceps miselium. Balik ke konsep TCM yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya juga kan. Kunci kesehatan itu adalah salah satunya adalah keseimbangan kinerja organ tubuh. Nah, fungsi Monkort itu mengembalikan keseimbangan tersebut. Nah, kalau dari berdasarkan TCM kurang lebih ya, yang kena alergi itu ada masalah di organnya dalam mengolah protein. Kalau untuk makanan, ada yang alergi makanan. Kalau alergi cuaca. Dalam defisiensi yang di ginjal itu loh. Iya, dalam mengatur suhu. Kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan suhu. Pengalaman sama Monkort juga sama. Galigato juga sama, tapi tidak dengan makanan. Aku dulu alerginya ke antibiotik, obat, sama cuaca dingin. Jadi dulu kalau cuaca tuh perubahannya ekstrim, dari panas tiba-tiba hujan dingin. Dan itu kejadiannya misalnya pas malam pas kita tidur kita tidak sadar kan. Pas bangun itu langsung mata bengkak, bibir bengkak, badan bentol-bentol. Nah itu dari kecil. Sama ada asma juga. Sering bengek, kalau sakit tuh selalu muntah dan sesak napas. Itu pas kecil, dari SD sampai SMA, sampai alhamdulillahnya konsumsi Monkort dan tidak pernah kambuh lagi sampai sekarang. Sama, aku tidak pernah kambuh lagi. Galigato itu pernah kambuh sekarang 2 tahun yang lalu, tapi hitungan saya contoh sebelum tidur kambuh. Paginya pas bangun tidak lagi, sudah hilang tanpa minum obat pun. Iya, aku juga sih. Alhamdulillahnya. Terus dulu aku tuh sering mimisan. Dulu kalau upacara misalnya kayak itu kita berpanas lama di lapangan. Pas aku SD, SMP, sampai SMA juga sih sering mimisan. Nah, minum Monkort 2007-2008 itu lumayan lama dan lumayan banyak sih emangnya minumnya, walaupun tidak serutin itu maksudnya tuh cuma sebotol. Berapa botol lah dulu pernah. Nah alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah mimisan lagi. Mimisan setelah itu tuh cuman 2015 sekali, itu karena aku di China itu cuaca sejuk kurang minum. Nah sekali itulah 16 derajat, 14 derajat, tapi mataharinya ada tapi dingin kayak tenang. Sama ini ya, berdubel Bali. Iya. Nah, jadi itu asma juga. Tidak pernah kamu lagi, alhamdulillahnya sampai sekarang. Tidak pernah lagi, alhamdulillah. Jadi maksudnya itu dari 3 keluhan itu, maksudnya terbukti dari Monkort itu memang ngasih imunitas yang jauh lebih baik karena melalui keseimbangan organ tadi. Fungsi dari ilmu yang kita tahu tadi kan. Fungsi dan kinerja organ jadi lebih baik ya. Dan efeknya cukup panjang ya. Iya, bayangin dari 2007 sampai 2024 loh. Dan kita sekarang sudah mulai bisa dibilang jarang ya. Sakit. Bukan konsumsi itu juga. Oh, jarang konsumsi itu benar. benar. Jarang tuh sangat jarang malah. Sudah kan, bukan jadi yang utama lagi maksudnya itu. Tapi dengan kondisi kayak itu, tidak konsumsi lagi atau jarang konsumsi lagi, kondisi kesehatan kita tidak balik lagi kambuh. Alhamdulillahnya. Berarti memang kan bukan ketergantungan, udah ada ketergantungan. Betul. Dan secara apa? Secara kinerjanya betul, berarti sel tubuh kita, organ kita tuh diperbaiki gitu kan. Aku ini kemarin tuh kalau perbandingan ada kalau kita di slide kemarin Health dibuat perbandingan antara suplemen herbal, benar-benar herbal sama obat kimia sintetis ya. Nah kalau jangka panjang tuh kan kalau suplemen herbal tuh dia sifatnya tuh konstruktif. Iya konstruktif. Jadi betul. dia membangun kesehatan dari dalam sel tubuh, ngasih makan sel tubuh. Kalau yang obat-obat kimia sintetis itu jangka panjang itu destruktif. Iya, kita sama-sama tahu kan memang kan
kebanyakan konsumsi atau obat. kebanyakan konsumsi obat kayak itu Ada kan. efek samping tertentu. Itu be aku pernah juga kan kayak obat-obatan warung itu kan pernah aku baca efek sampingnya nih. Ngeri lihat pernah Emang aku sih bener. posting. Nggak usah jauh-jauh sih, nggak usah yang antibiotik atau apa itu Ada salah satu obat pereda nyeri lah, yang cewek-cewek mungkin pasti kenal sama obat ini dan selalu minum setiap bulan karena nyeri haid. Yang ada mat-matnya ya. Iya, si mamat. Sekarang kan maksudnya tidak kayak dulu nyari informasi itu susah. Tapi sekarang kita buka salah Searching. satu website tentang dokter yang depannya A atau yang depannya H gitu Nah itu sudah lengkap informasi obat segala macam dan kita bisa mencerna dewe bahayanya apa untuk kita kalau kita konsumsi dalam waktu jangka panjang kayak itu. Bukan berarti tidak ada berfungsi sama sekali ya. Maksudnya itu bukan berarti tidak ada berguna. Bukan berarti tidak boleh. Segala sesuatu tuh diciptakannya pasti ada manfaatnya dong. Justru untuk yang kayak ini perbandingannya bukan nyari siapa yang paling baik dan paling hebat. Cuman kita harus tahu deh kapan penggunaannya. Betul. Karena obat-obatan dan alat-alat di medis barat pun itu dibutuhkan untuk kondisi urgent. Kondisi mendesak, kayak pendarahan hebat, tidak pacak lagi pakai produk herbal. Mati keburuan kehabisan darah kan, makanya perlu di obat khusus yang untuk menghentikan pendarahannya. Iya, pendarahannya kayak itu kan. Terus itu juga bisa terjadi pengentalan atau pembekuan darah kan, itu kan harus cepat diencerin kan. Nah ada pengencer darah yang memang reaksinya tuh cepat kayak. Iya. Terus pereda nyeri yang memang nyerinya tuh nggak tahannya. Kan, ternyata aku juga baca lagi di artikel memang kalau rasa nyeri yang nggak terlalu berlebihan sehingga tubuh tuh tidak bisa toleransi lagi, itu kan bisa menyebabkan kematian. Justru membahayakan. Makanya rasa nyerinya itu harus diredam dengan obat-obatan khusus. Bahkan kalau untuk di peperangan nih yang memang kondisi lukanya parah kan harus boleh pakai heroin kan kondisi tertentu, tapi dengan persetujuan dengan kondisi dan syarat itu berlaku lah di saat itu. Terus untuk tindakan operasi pembedahan, nah itu memang perlu bius, entah bius lokal atau bius total, itu kan pakai obat-obatan yang memang diciptakan tuh untuk tujuan itu. Makanya kalau perusahaan yang kita kerjasama kan dia kombinasi. Iya, ada rumah sakitnya. Iya, rumah sakit yang dimana untuk yang masuk ke tubuh itu di suplemen dia gunakan yang herbal. Gunakan keilmuannya herbal. Tapi kalau untuk alat pembedahan, kecanggihan teknologi dia pakai medis barat. Banyak alat-alat dari aku baca lagi di profil perusahaan. Alat-alat yang dengan standar merek yang paling pasti kita sering dengar tuh BOSHC BOSCH BOS kayak bacanya itu. Iya. Nah, itu kan merek kalau salah Jerman Iya, benar. Pokoknya dia perusahaan Tians itu ngembe untuk alat dia dari Jerman, Itali sama apa juga lagi aku lupa. MRI-nya misalnya itu kan bener. yang untuk segala macam USG-nya. Jadi ini kan bisa dikombinasi untuk dapatkan hasil dari pemulihan tuh yang lebih jauh lebih maksimal lagi gitu. Untuk kepentingan pasien tadi lah. Ya. Nah, jadi ngomong-ngomong soal pereda nyeri tadi, lanjut nyambung nih ke event yang berikutnya akan kita adakan lagi. Sebenarnya tidak dirahasiakan sih, karena kita mah emang butuh mensosialisasikan lebih awal sih lebih bagus ya. Sehingga biar yang kena paparan manfaatnya itu paparan informasinya itu lebih banyak dan lebih banyak juga lebih banyak yang hadir pasti diharapkan juga kan, karena biar dampaknya itu lebih meluas. Betul. Terus juga nih yang kemarin aku juga ada kaget nih, mitos atau fakta. Apa? Kemarin kan ada kenalan kita kan periksa tensi darah nih. Terus ngobrol-ngobrol, terus dia bilang kalau lagi mens tuh tidak boleh olahraga. Bunda. Oh iya, aku udah dengar. Nah, jadi aku bilang, Ida justru olahraga itu melancarkan peredaran darah yang kalau saat kita mens itu justru membantu. Masa dia bilang ketika kita mens tidak boleh olahraga, tidak boleh banyak gerak, justru darahnya tidak keluar, dia bilang kayak gitu. Ternyata kan edukasi yang kayak gini masih banyak orang yang tidak tahu, padahal kalau bagi kita ini dasar loh, maksudnya pengetahuan dasar kan, itu nah makanya mungkin itu dari asumsi yang kayak itu ya. Iya, asumsi atau mungkin memang statementnya dari mungkin turun-temurunnya ada dipesan kayak itu, kalau kau lagi mens jangan banyak gerak, jangan
apa kan, jangan gawe berat lah bahasa wong dulu tuh kan. Nah kan mensnya tidak normal atau tidak lancar. Karena konsep kesehatan ini menurut aku sangat menarik dan unik dan Bermanfaat ya. bermanfaat karena pendekatannya itu lebih holistik, lebih komprehensif dalam mengatasi masalah penyakit, dan juga pemulihannya itu lebih holistik, lebih menyeluruh. Dan kemarin juga kita bahas soal mental health ya. Aku sudah punya asumsi, bukan sekedar asumsi, tapi ditambah dengan sudah dipelajari ya. Dipelajari memang untuk membangun kesehatan mental yang bagus itu diperlukan fisik yang sehat juga. Dan kita untuk memperbaiki masalah kesehatan mental pun bisa dimulai dari kesehatan fisik. Benerin fisik dulu. Betul. Ternyata baru-baru ini kemarin ada seorang profesor tuh membahas itu. Dia bahkan dikasihnya jurnal bahwa suplementasi itu berpengaruh ke kesehatan mental. Dengan jurnal untuk para lansia, dengan jurnal narapidana muda. Betul. Di penjara itu kan. Itu berarti balik lagi ke gizi yang cukup, nutrisi yang cukup, terutama mikronutrien tadi yang memperbaiki organ tubuh kita, justru memang mendukung kesehatan mental tadi. Event berikutnya kita membahas tentang PMS. PMS bikin bad mood. Sini kita bikin mood. Iya. Keren sih, maksudnya memang ini banyak wanita mengalami dan pria kena imbasnya. Makanya kami ngerasa ini salah satu isu yang penting untuk kita angkat, kita edukasi supaya bisa tercipta dunia yang lebih baik. Pernah juga baru mikir nih, dari sekian tahun siklus ini dialami, apa sih manfaatnya ya? Kenapa sih harus ada? Apa sih manfaatnya untuk tubuh? Betul. Apa hubungannya dengan kesehatan wanita? Betul. Ada yang nanya itu kan? Padahal segala sesuatu tuh ada di dunia ini tuh pasti ada tujuan. Betul. Mungkin kan namanya Tuhan tuh Allah tuh gabut. Iseng ya? Pasti ada tujuannya, terutama yang terjadi di tubuh manusia. Jadi ini materinya lagi digodok dan acaranya akan kita adakan tetap di Pancahap. Karena Pancahap ini dari segi KP memang mendukung untuk event. Kalau boleh dibilang kafe ini kafe yang anti mainstream ya. Di saat kafe-kafe lain tuh live music. Bener dah? Berisik gitu. Dia asik tanpa harus berisik. Iya. Kamu BA-nya ya. Jadi insya Allah kita adakan di 17 November. Dan untuk kali ini eventnya berbayar. Iya. Berbayar, kalau sebelumnya kan gratis. Nah, kalau sekarang dibuat berbayar untuk mengakomodir segala operasional yang diperlukan. Itu pun baliknya ke peserta lagi. Di mana ATM-nya itu tidak mahal, bisa dibilang. Bahkan ini hal yang murah banget sih. Ini hal yang sering klien keluarkan di kafe. Bahkan ini jauh lebih murah dengan benefit yang lebih banyak. Itu hanya 20.000 saja. Teman-teman sudah dapetin benefit pertama. Kopi susu Ce. Oh, ini kopi susu ini enak. Asli. Aku jadi kopi andalan aku kalau di Pancahap. Dari sekian banyak kopi yang pernah aku cicip di Pance, aku balik lagi ke kopi susu Ce. Benefit kedua itu pastinya insight dan wawasan ilmu TCM dasar. Berkaitan dengan PMS tadi. Berkaitan dengan PMS. Yang ketiga itu kemungkinan nanti ada screening test untuk kesehatan wanita. Yang keempat kita kasih juga namanya Dorovice. Bagi yang beruntung berpartisipasi dan beruntung ya. Ada syaratnya juga nanti. Terus juga apa lagi ya? Yang kelima kita juga kasih leaflet ya, leaflet edukasi. Jadi materi itu tidak sekedar nguap-nguap namanya manusia kan sekali dengar kan bisa jadi yang terserap tuh hanya sekian persen kan. Makanya kita bikinin leaflet supaya bisa jadi bekal materi dasar. Bukan untuk dimakan ya. Bekal. Terus yang terakhir kita kasih voucher. Oh iya, voucher diskon pemeriksaan kesehatan. Voucher sama untuk deteksi Smart Health Detect. Smart Health Detect nanti akan dikasih aku buat
informasinya sama itu sebesar 75% untuk yang deteksi. Kalau yang untuk produk kita kasih diskonnya 15%. voucher belanja di Hapstore ID ya itu 15%. Menarik kan? Menarik dong. Dapetin infonya lebih lanjut juga di Instagram Jadi Pancahap dan Hapstore ID. harapannya sih dengan edukasi ini, dengan event ini, sharing session ini, tidak ada lagi tuh PMS yang mood swing, bikin pusing gitu ya. Betul. Yang bikin perang dunia ya. Iya, atau tidak ada lagi sih serba-serbi PMS yang dari karena perut sampai bad mood itu, mudah-mudahan teratasi. Amin. Nah, jadi apa yang mau ngomongin tadi ya? Ya, jadi datanglah intinya ya. Ya 17 November. Dan balik lagi ke edukasi kami ini kan masuk dari rangkaian Wellness Journey Series. Jadi mudah-mudahan memang kalau sejauh ini sih masih untuk tempat Pancahap paling Kondusif ya. kondusif dan memang paling cocok dengan konsep kafenya, dengan indika ini juga. Dan mudah-mudahan harapannya memang bisa panjang. Namanya Wellness Journey kan, jadi sebuah perjalanan kesehatan yang jadi tidak menutup kemungkinan akan menemani perjalanan teman-teman ini. Ya. Oke, sampai ketemu 17 November di Pancahap. Bye. Nanti kalau mau daftar sekarang boleh, ada linknya kita kasih. Bye.